Menara Masjidil Haram, salah satu daripada kelebihan Masjidil Haram ialah keindahan menaranya. Semacam mercu tempat azan, yang 7 buah banyaknya, terpancang di sekeliling masjid itu. Tidak saja tingginya menara-menara itu sudah menarik perhatian dari jauh, tetapi buatannya dan ukir-ukiran kebudayaannya yang indah. Oleh karena itu menara-menara Mekah ini selalu menjadi suri, menjadi tiruan bagi masjid-masjid negara Islam yang lain. Di Mekah tidak kedengaran suara beduk yang dipukul bertalu-talu atau bunyi tong-tong yang memekakkan telinga, ditabuh bertubi-tubi pada tiap waktu sembahyang, seperti yang terdapat di Indonesia. Di Mekah, tiap waktu salat ini diserukan dengan azan yang merdu bunyinya. Panggilan yang memperingatkan kepada kebesaran Allah, kepada persatuan, tauhid dan kepada kemenangan bagi mereka yang melakukan salat, menyembah Tuhan dengan taat dan takwanya. Kita dengar tiap waktu yang 5 suara ini dari puncak menara, suara yang dapat menggetarkan jiwa penduduk Mekah untuk segera mempersiapkan diri menuju ke Masjidil Haram yang terletak di tengah-tengah kota, untuk sama-sama mengabdi kepada Tuhan sarwa sekalian alam. Azan dimulai oleh seorang Bilal dari makam Syafi'i, tingkat atas dari gedung sumur Zam-Zam. Lalu kemudian disahut diteruskan oleh muazzin dari 7 menara yang mencakar langit itu. Suara terpencar ke seluruh penjuru Mekah dan pada waktu itu keadaan hidup di kota lalu berubah. Pasar-pasar menjadi sepi, toko dan kedai ditutup sementara, ditinggalkan, semua usaha macam apapun juga bentuknya seakan-akan berhenti, dihentikan karena peringatan suara azan itu. Sejak dari jalan raya yang ramai dan lebar sampai ke lorong-lorong yang sempit, yang berkelok-kelok di antara rumah-rumah tembok bertingkat-tingkat itu, keluar manusia berbondong-bondong, masing-masing dengan sajadah, sebuah tikar sembahyang di bahunya. Semuanya menuju ke satu arah, ke pusat kota Mekah itu, Masjidil Haram. Jika ada yang lalai ia diperingati oleh agen-agen polisi dari jawatan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang mundar-mandir dengan tongkat rotannya sambil berteriak, "Asalah! Asalah!" Dalam sekejap mata lapangan Masjidil Haram yang sekian luas itu sudah penuh dengan manusia, puluhan ribu umat dari segala penjuru mata angin, siap duduk menanti segala perintah yang akan disampaikan kepadanya. Baik di bawah pernaungan maupun yang duduk di tengah terik matahari karena kedatangannya terlambat, semuanya menghadapkan wajahnya ke jurusan yang satu, yaitu ke Ka'bah, kiblat sembahyang yang sangat dekat kepadanya. Tidak berapa lama qomat pun terdengar dan manusia yang seperti semut itu berdiri semuanya di bawah komando seorang imam, yang memimpin sholat, berdiri dekat makam Ibrahim, mengucapkan pernyataan takbiratul ihram, Allah Maha Besar. Selain dari bacaan-bacaan imam dan takbirnya, semuanya sunyi senyap, hening tenang seperti waktu di tengah malam. Ibarat pepatah, jika sebuah jarum dijatuhkan, niscaya bunyinya akan dapat didengar orang. Tiap-tiap takbir imam, tanda peralihan dari satu rukun ke rukun yang lain dalam salat, diteruskan ke segenap penjuru dengan perantaraan-perantaraan menara yang 7 buah itu. Jelas kedengaran di seluruh tempat. Apalagi sesudah pengeras suara dipasang pada tiap-tiap menara itu, lebih mengumandanglah suara takbir itu di angkasa. Jika pada masa dahulu tiap-tiap waktu sembahyang itu dilakukan 4 kali menurut mazhab yang makamnya terdapat dalam masjid, yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Maka oleh Raja Ibn Saude cara sembahyang 4 kali itu dihilangkan, dijadikan 1 kali saja, dan oleh karena yang demikian itu penuh limpahlah Masjidil Haram oleh orang-orang yang tidak ingin ketinggalan dari sembahyang berjemaah. Salat bersama-sama itu. Hampir tiap waktu, terutama dalam musim haji, apalagi pada hari Jumat, hampir tak cukup tempat dalam Masjidil Haram bagi orang-orang yang datang sembahyang itu, sehingga bukan suatu hal yang aneh lagi jalan-jalan raya dan tempat-tempat yang terluang di sekeliling dan di luar masjid menjadi tempat sembahyang. Dari kota-kota di sekeliling Mekah, misalnya dari Jeddah, orang-orang sengaja datang sembahyang Jumat dalam Masjidil Haram. Adapun sejarah menara, yang 7 buah di sekitar Masjidil Haram itu adalah sebagai berikut. Sebuah di antara menara itu bernama Menara Bab Al-Umrah. Letaknya di bahagian barat laut dari Masjidil Haram. Menara ini didirikan oleh Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbas pada waktu ia mengadakan perbaikan dalam Masjidil Haram pada tahun 139 Hijriah. Kemudian diperbaharui oleh seorang menteri dari Musel. Kejadian ini dalam tahun 551 Hijriah kemudian diceritakan bahwa Sultan Yu'muk pun pernah memperbaiki menara ini dalam tahun 843 Hijriah. Pada tahun 931 Hijriah Sultan Sulaiman menyuruh meruntuhkan seluruh menara ini. Karena sudah kelihatan kurang kuatnya, lalu untuk gantinya dibuat kembali sebuah menara yang sebaik-baiknya. Namanya tetap Menara Bab Al-Umrah. Menara Bab As-Salam seluruhnya didirikan oleh Khalifah Mahdi dan generasi Abbasiyah dalam tahun 168 Hijriah. Beliau mendirikan juga Menara Bab Ali yang indah itu terletak di pinggir jalan massa yang paling ramai.
Dalam masa Sultan Sulaiman diperbaharui menara ini dengan batu-batu kuning. Juga atas usaha dan jasa Khalifah Mahdi didirikan Menara Bab Al-Hazurah atau Menara Bab Wida. Karena keruntuhan dalam tahun 771 Hijriah, menara ini diperbaiki kembali oleh Al-Ashraf Syaban dari Mesir. Adapun Menara Bab Az-Zaidah didirikan oleh Khalifah Al-Mu'tadid Bani Abbas pada tahun 284 Hijriah, walaupun pembaharuannya dan beberapa perbaikan mengenai kesenian dilakukan oleh Ashraf Baresbai pada tahun 826 Hijriah. Menara Qaitbay yang sebagaimana namanya didirikan oleh Qaitbay, terletak di samping Bab As-Salam, di sebelah kiri masuk ke dalam masjid. Di samping menara itu terdapat sekolah yang dibangunkan juga oleh Qaitbay. Menara ini didirikannya pada tahun 880 Hijriah. Menara yang ketujuh ialah Menara As-Sulaimaniyah yang terdapat dekat sekolah yang senama dengan itu. Kemudian perlu dicatat di sini bahwa hampir semua menara-menara itu, karena sudah berpuluh-puluh tahun umurnya pernah diperbaiki dan direparasi kadang-kadang atas biaya orang lain yang ingin berbuat amal baik untuk wakaf masjid, pembaharuan secara besar-besaran diadakan oleh Sultan Sam II dan ayahnya. Begitu juga perbaikan dalam tahun 1072 Hijriah. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.